Mulai, Dik. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok E, pertemuan ke-13, yang berisikan atas nama Arif Budiman, Muhammad Nur, dan saya sendiri, Didik Setiawan, yang akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Gitu. Bisa langsung dimulai, Saudara Arif Budiman. Jadi di sini saya akan bacakan tentang Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan. A. Konsepsi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gitu. Oke, selanjutnya. Perspektif kemasalahan umat. Paham ketuhanan yang Maha Esa mau mengatakan bahwa semua agama substansinya sama, di mana ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna multi agama, bukan satu agama, tetapi nilai-nilai universal dari semua agama dikemas dalam Pancasila. Konsep dalam ketuhanan di mana nilai-nilai universal semua agama dikemas dalam Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa menjadi payang penyangga atau yang dikatakan oleh Komarudin di tahun 2018. Ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh dipandang agama dijamin dilindungi oleh negara. Keindonesiaan ditetapkan oleh alam simbol-simbol agama yang bukan merupakan fungsi dari syariah atau ajaran substansi sebuah agama. Dalam fenomenologi yang terkandung dalam nama atau kata Tuhan lebih esensial daripada istilah Tuhan itu sendiri. Keesaan Tuhan menyatakan bahwa dalam setiap suku dan bangsa yang beragama atau apapun agamanya selalu terdapat pengalaman, ajaran-ajaran, keyakinan akan hal tertinggi yang di luar manusia, alam dan Tuhan. Etika Pancasila refleksi kritis untuk merumuskan prinsip-prinsip kelayakan atau kan mengambil keputusan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia berdasarkan kualifikasi isi Pancasila. Prinsip kelayakan hidup tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial yang secara normatif telah dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Refleksi kritis etika Pancasila meliputi 3 bidang. Pertama, etika Pancasila melakukan refleksi kritis tentang norma dan nilai normalis yang telah digunakan atau dianut oleh warga bangsa Indonesia selama ini agar dapat dirumuskan menjadi prinsip-prinsip kelayakan hidup sehari-hari. Misalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam benda-benda peninggalan bersejarah, karya sastra, cerita rakyat. Kedua, etika Pancasila melakukan refleksi kritis tentang situasi khusus kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala keunikan dan kompleksitasnya seperti di dalam bukan undang-undang.
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, refleksi kritis tentang berbagai masyarakat tentang bidang-bidang khusus kehidupan, misalnya paham tentang manusia, Tuhan, alam, masyarakat, sistem sosial politik, sistem ekonomi, sistem kerja, dan sebagainya. Ketika yang berhubungan dengan refleksi kritis terhadap bagaimana menilai perilaku yang baik secara normal, secara moral, yaitu ada di slide. Satu, etika deontologi. Dalam perspektifnya, terhadap perilaku seseorang menekankan pada motivasi, kemauan yang baik, dan watak yang kuat. Untuk melakukan sebagai kewajiban, etika deontologi menganggap bahwa perilaku atau tindakan itu dikatakan baik jika memang baik menurut pertimbangan dari dalam dirinya sendiri dan wajib dilakukan. Apabila perilaku itu buruk, maka buruk pula secara moral dan bukanlah kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya adalah tindakan menghargai sesama dan alam merupakan tindakan yang baik secara moral, maka manusia wajib melakukannya. 2. Etika teleologis. Etika teologi menilai suatu perilaku baik jika bertujuan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik atau diakibatkan yang baik, dan buruk jika sebaliknya. Etika teleologis bersifat situasional atau sesuai dengan situasi tertentu dan subjektif. Teori ini menganggap perilaku yang baik bisa berubah sesuai dengan kondisi yang pada saat itu. Saat tindakan dapat diberhentikan oleh teori ini walaupun melanggar norma dan nilai moral sekalipun. Lalu etika teleologis berdasarkan kepentingannya menggolongkan penilaian suatu tindakan secara moral menjadi dua, yaitu pertama adalah etis, menilai baik atau buruknya suatu perilaku berdasarkan akibat bagi pelakunya dan dibenarkan mengajar kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Kedua adalah utilitarianisme, baik atau buruk akan berdasarkan akibatnya bagi banyak orang. Hal yang paling menonjol dari utilitarisme adalah manfaat bagi sebanyak mungkin orang yang terlibat dalam tindakan tersebut. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah etika keutamaan. Etika keutamaan atau virtue etis adalah teori etika yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Karakter moral yang dimaksud adalah nilai dan keutamaan moral, seperti kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang. Etika keutamaan menganggap orang bermoral atau berperilaku baik berdasarkan pribadi moralnya, yang terbentuk oleh pengembangan dari kenyataan sepanjang hidupnya. Orang yang bermoral bukanlah orang yang bertindak secara moral baik pada situasi saat itu saja, melainkan orang yang berkepribadian moral yang utama atau menonjol, berprinsip dan berkreasi yang tinggi. Etika keutamaan menerapkan pada cerita masyarakat tertentu yang patut untuk dicontoh perilaku baiknya secara moral. Perilaku baik secara moral tersebut merupakan teladan yang baik, dan itulah perilaku yang benar menurut etika keutamaan. Oke, sekian dari saya, nanti akan dilanjut oleh rekan Muhammad Nur. Untuk rekan Muhammad Nur, dipersilakan. Siap. Oke, penerapan ilmu dan kaitan etis. Konsep pelaksanaan Pancasila yang bersifat subjektif dapat tercapai
melalui tahap-tahap penyelidikan nilai Pancasila, ketaatan dan kesadaran berpancasila, membawa konsekuensi perlu dirumuskan dalam suatu sistem etika Pancasila. Sistem etika Pancasila adalah sistem etika dalam pengertian sebagai filsafat moral, sehingga dapat diartikan sebagai refleksi kritis pengembangan moralitas bangsa Indonesia. Etika Pancasila adalah jenis etika keutamaan yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai. Etika Pancasila mempunyai sifat deontologis, mengambil keputusan tindakan. Etika Pancasila juga mempunyai sifat teleologis. Etika Pancasila menentukan masa depan bangsa Indonesia, tetap berkepribadian Pancasila sebagai tujuan. Pengertian etika sebagai refleksi kritis moralitas perlu dibedakan dengan pengertian moralitas. Pengertian etika di satu sisi dapat disamakan dengan moralitas, dan di sisi lain merupakan refleksi kritis terhadap moralitas. Oke, next. Etika dalam pengertian moralitas. Etika dipahami juga dalam pengertian yang berada dengan moralitas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, yaitu situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, baik dan buruk, tentang bagaimana harus bertindak baik dalam situasi konkret. Menentukan etika dan pengertian yang kedua berupa refleksi kritis untuk menentukan pilihan sikap dan bertindak benar secara moral sebagai manusia. Refleksi kritis ini hal refleksi kritis tentang norma dan nilai yang diberikan oleh etika dan moralitas dalam pengertian pertama, yaitu tentang norma dan nilai yang dianut selama ini. Kedua, refleksi kritis tentang situasi khusus yang dihadapi dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. Ketiga, refleksi kritis tentang berbagai yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang apa saja, misalnya paham tentang manusia, Tuhan, alam, dan masyarakat, dan sistem sosial politik, sistem ekonomi, kerja, dan sebagainya. Refleksi kritis yang ketiga ini penting untuk menentukan pilihan dan prioritas moral yang akan diutamakan, baik dalam hidup sehari-hari ataupun dalam situasi tertentu. Graf 2002 ayat 4. Etika atau filsafat moral adalah suatu studi atau disiplin filsafat yang memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan mengenai pembenaran atau celaan, pertimbangan mengenai kebenaran atau kesalahan, kebaikan atau keburukan, aturan-aturan, tujuan-tujuan, atau keadaan-keadaan. Lunas 1977-98. Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal, budi, dan daya pikiran untuk memecahkan masalah bagaimana seseorang harus hidup apabila ingin menjadi baik. Magnus Suseno 1993-17. Oke, next. 2. Etika dalam pengertian filsafat moral. Etika juga beda kualitas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, yaitu situasi khusus tertentu. Etika adalah situasi moral, yaitu cabang filsafat yang membahas dan mengkaji soal benar dan secara moral baik dan buruk tentang
bagaimana harus bertindak baik dalam situasi konkret. Next. Tanggung jawab keilmuan, karena penanganan ilmu atas realitas selalu cenderung berat sebelah. Kenyataan tersebut telah banyak berpengaruh terhadap gangguan keseimbangan kosmos alam seperti pembasmian kimiawi dari hama tanaman, sistem pengairan, keseimbangan jumlah penduduk, dan sebagainya. Juga hal itu menyangkut gangguan terhadap tatanan sosial dan keseimbangan sosial. Artinya, ilmulah yang telah mengemukakan bahwa tatanan dalam dan masyarakat harus diubah dan dikembangkan. Maka ilmu pula lah yang bertanggung jawab menjaganya agar dapat diubah dan dikembangkan dalam sebuah tatanan yang baik demi konsistensi kehidupan, regulasi historis, dan berkelanjutan ekologis. Tanggung jawab keilmuan mana didasarkan pada kesadaran bahwa ilmu selalu merupakan sesuatu yang sifatnya masih belum rampung. Artinya, upaya keilmuan tidak dapat meniadakan tanggung jawabnya yang lama, tetapi selalu menampilkannya dalam kesadaran tanggung jawab yang selalu baru. Jadi ilmuwan harus terbuka pada tanggung jawabnya yang baru, walaupun hal itu tidak pernah dialami oleh pendahulunya. Oke, next. 2. Nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, next. Nilai keutuhan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara nasional dan internasional. Kesempatan antara akal, rasa, dan kehendak. Nilai pertama menempatkan manusia di dalam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian dari sistematik dan yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus dihidupkan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan dalam ranah komunitas agama masing-masing. B. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan suatu hal dengan sebagaimana semestinya. A. Memberikan arah untuk mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula yaitu manusia, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Mengembangkan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. C. Untuk pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh, sombong, dan memiliki ilmu pengetahuan. C. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran bahwa bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya.
pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non diskriminatif. D. Nilai kerakyatan sebagai nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis yang artinya setiap ilmuwan harusnya memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi harus juga saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan manusia dengan sesamanya. Dan keadilan dan kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkaran di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus ada teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Kepentingan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuannya iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia, kehidupan yang membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kesimpulannya, dari materi di atas, Pancasila sebagai pengembangan ilmu adalah sebuah pemikiran dan dasar pandangan bahwa Pancasila sistem negara yang bisa sebagai pegangan, tuntunan, aturan dalam mencari pengetahuan atau mengembangkan suatu pengetahuan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Mencegah warga agar tidak terjerumus pada nilai tertentu yang tidak menghilangkan kepribadian bangsa. Semisalnya Westernisasi yang berkembang pesat di Indonesia, budaya Barat yang masuk merupakan sikap dan perilaku berkembangnya warga Indonesia sehingga menilai budaya dan nilai kepribadian bangsa, maka itu perlunya Pancasila agar tidak kehilangan kepribadian bangsa. 2. Tuntunan iptek yang dapat menghilangkan eksistensi makhluk hidup masa yang akan datang. Pancasila mencegahnya agar Indonesia memiliki moral untuk ilmuwan dalam pengembangan iptek. 3. Globalisasi iptek politik Barat sangat dapat berpengaruh merubah Indonesia. Maka perlu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu agar tidak hilang kepribadian bangsa Indonesia seperti gotong royong, solidaritas, dan musyawarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok E atau pertemuan 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen. Sekian presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.